Pastor Paroki Frater, Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Ada pepatah lama yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Dalam kamus peribahasa, pepatah ini berarti jika ketika kita merasa hebat atau pintar, janganlah lupa bahwa masih ada orang lain yang lebih hebat dan lebih pintar dari kita. Salomo adalah orang yang pintar, orang yang hebat, orang yang populer, sangat terkenal. Dan Salomo terkenal hebat, pintar itu karena dua hal. Pertama, karena dia diberikan hikmat, kebijaksanaan dan pengertian dari Allah. Dan kedua, karena dia adalah raja yang selesai atau menyelesaikan, memulai Daud dalam rancangan, tetapi menyelesaikan membangun bait Allah. Dan tidak ada tempat di muka bumi sepanjang sejarah di mana Allah mempunyai kediaman satu-satunya di muka bumi pada zaman itu. Yang dulunya sebagaimana dikatakan dalam bacaan pertama kemarin, sebelum ada bait Allah, Allah itu tinggal di dalam tabut perjanjian, di dalam kemah pertemuan, ada di sana tempat bersemayamnya Allah. Tetapi setelah selesai dibangun tabut perjanjian, kemah pertemuan dan semua barang suci, barang kudus yang ada dalam kemah itu dimasukkan ke dalam bait Allah. Kemarin dikatakan dalam bacaan pertama. Dan hari ini dalam bacaan pertama kelanjutannya yang lebih mengena dan lebih menggugah hati. Mengapa? Betapa tidak dikatakan di dalam bacaan pertama ayat 22 dan 23. Pada hari pentahbisan rumah Allah, bait Allah, Raja Salomo berdiri di depan mezbah. Di hadapan segenap jemaat Israel, ia menadahkan tangannya ke langit lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Salomo mengakui raja yang hebat, yang pintar dan berkuasa itu, mengakui bahwa kekuasaan kehebatannya masih ada raja yang lebih berkuasa dari dia, yakni Allah semesta alam yang mengatasi segala langit. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat perihal pertanyaan mereka tentang murid-murid Yesus yang makan dengan tangan najis, yang tidak membasuh tangan mereka terlebih dahulu sebelum mereka makan. Dan orang-orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang merasa dirinya paling hebat, paling pintar, dan paling berkuasa berhubungan dengan hukum, ketentuan, dan peraturan-peraturan Allah. Tetapi bagi Yesus semua itu terjadi hanya dalam tataran pertama, tataran pemikiran. Tadi disinggung dalam bacaan Injil
Pertama, dalam tataran pemikiran, menyangkut konsep, ajaran, wawasan, ide-ide, tetapi lain di hati. Ini hanya menyangkut tataran perkataan, di bibir, di ucapan, tetapi lain di bibir, lain di hati. Ini hanya menyangkut perbuatan, perilaku, kebiasaan, adat istiadat, tetapi lain di hati. Intinya apa yang mereka ajarkan berbeda dengan apa yang dihayati di dalam hati. Apa yang mereka ucapkan, katakan lewat bibir berbeda dengan apa yang ada dalam hati. Apa yang mereka lakukan, kerjakan sekalipun, praktek hidup saleh sekalipun, berbeda juga dengan apa yang ada dalam hati. Hari ini saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau mengajak dan mengajar kita bahwa semua perintah manusia yang baik harusnya berjalan berbanding lurus dengan semua perintah Allah yang benar. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita mengangkat dan menaruh hati kita di hadapan mezbah Allah dengan penuh kebijaksanaan. Semoga demikian.